Ya, sudah sampai nih. Udah jam segini. Bentar lagi ya. Hah? Oh, oke. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Sinyo kembali hadir di acara yang tentunya mengulik tentang kopi. Apalagi kalau bukan ngopi yuk. Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu kedai terbaik di Palangkaraya, yaitu Presisi Kopi. Nah, kopi-kopi apa saja yang di-serve di sini? Tonton terus Ngopi Yuk edisi kali ini bareng saya Imam Sinyo. Nah, waktunya mesen nih. Halo, selamat pagi, Aim. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aim, saya mau order kopi nih. Iya. Apa yang rekomendasi di sini? Bang Sinyo pengen kopi apa nih hari ini? Pengennya kalau pagi yang hot. Yang hot ya? Yang hot. Single origin juga nggak apa-apa. Single origin boleh. Kalau single origin, kita ada 3 pilihan nih di sini. Oke, apa aja? Nah, kita ada Ijen Jaladara. Oke. Ini prosesnya di sini wash yeast fermentation. Oh, oke. Nah, ini proses pasca panen yang lumayan baru juga. Oke. Terus kita ada Toraja Pulu-Pulu. Oke. Sama ada Java Prinsa. Oke, yang ketiga ini yang bestseller apa? Yang best seller Suka untuk banget customer di sini untuk customer di sini biasanya suka yang fruity nih. Yang fruity. Jadi kalau yang fruity antara dua ini, Ijen Jaladara sama Java Prinsa. Oke, saya mau coba yang ini deh. Ijen Jaladara ya? Oke, siap. Nanti Aim kita ngobrol-ngobrol soal kopi ya. Siap. Oke, thank you Aim. Oke. Thank you. Nah, kita nunggu Aim. Halo. Ini apa Aim? Yang saya pesan tadi Aim ya? Iya, ini. Ini namanya Ijen Jaladara. Ijen Jaladara. Wash yeast fermentation. Oke. Ini buat aku. Oke, boleh duduk sini Im? Boleh. Ya, iyalah dia tuh rumahnya. Im, Ya, siap. ini udah bikin kopi, jadi barista sudah berapa lama Im? Nah, kalau start awal dulu itu pernah belajar otodidak gitu kan. Oke. Terus di tahun 2016 sempat buka kedai sendiri. Di sini Aim sebagai Head barista. Head barista udah berapa tahun nih Presisi? Kalau Presisi ini kita kebetulan baru running sekitar 1 tahunan ini. 1 tahun? Iya. Udah lama ya. Lumayan lah. Selama pandemik juga masih running. Masih running, Oke. kita tetap buka. Sejarahnya Presisi boleh ceritain nggak? Sejarahnya Presisi ini agak lucu sih sebenarnya. Tunggu sebentar, ini boleh di Oh iya, boleh. Soalnya disuruh langsung duduk tadi ya. Iya. Sejarahnya Presisi itu dari teman ke teman juga sebenarnya. Ini tahun lalu ya, tahun 2019. 2019 bulan kurang lebih bulan Mei kalau nggak salah. Udah Setelah 1 tahun Lebaran. lebih ya. Iya. 1 tahun lebih ya. Setelah Lebaran itu aku didatangin temen namanya Bang Husni. Oke. Nah, Bang Husni ini kebetulan berteman sama ownernya Presisi ini, Mbak Oci. Oke. Nah, habis itu dipertemukanlah aku sama Mbak Oci. Terus kita ngobrol-ngobrol nih soal kedai kopi nih. Oke, ngobrol ya waktu itu ya. Ternyata obrolannya kita cocok. Oke. Ya udah, kita bikin nih. Bikin kedai nih. Tapi belum tahu nih namanya Presisi. Oke. Namanya Presisi siapa yang kasih nama nih? Kebetulan aku juga. Oh, oke. Nah, waktu itu lucu sih karena kita waktu itu belanja alat-alat kan di Jakarta tuh. Oke, semuanya. Nah, kita berangkat bertiga. Oke. Nah, pada saat di Jakarta itu masih mikirin nama. Oke. Oh, nama belum dapat ya? Belum dapat. Tapi udah belanja. Ya, Kita udah belanja nih. Udah prepare segala macam, semua equipment udah kita beli. Oke. Nama belum dapat. Unik juga ya. Makanya lucu kan. Nah, jadi pada saat itu kita lagi di dalam mobil nih. Oke. Lagi dalam mobil, jalan balik ke hotel. Oke. Nah, Nama belum dapat. nama belum dapat nih. Nah, pas di jalan itu aku di kedai yang sebelumnya tempat aku kerja, aku tuh sering teriak-teriak dalam artian misalnya aku nimbang sesuatu nih, nggak lepas timbangannya, misalnya aku nyari 19 gram, dapatnya 19,00. Aku kadang-kadang refleks aja bilang, wih Presisi. Presisinya ini nih. Presisi timbanganku nih, Presisi nih timbanganku nih, kayak ya. gitu. Nah, akhirnya udah Presisi aja gimana. Dan ditanya kan sama Mbak Oci, emang artinya apa? Presisi itu melambangkan
sesuatu yang sangat akurat. Oke. Nah, jadi Ketepatan sesuatu dalam ukuran sesuatu ya. betul. Oke. Nah, dengan itu juga kita terapkan filosofi presisi itu di sini. Semuanya kopi, takaran, semua kita harus presisi supaya itu juga kan membuat kita bisa menjaga konsistensi dari produknya kita. Nah, akhirnya netes lah nama Presisi. Betul. Nah, di Presisi sendiri nih, menu-menu yang beda dari kedai-kedai lain apa? Yang spesial di sini? Yang spesial, ya kalau menu sih mungkin beberapa masih ada yang sama ya dengan kedai lain. Untuk universal kopi wajar lah, kayak espresso, cappuccino. Cuman yang membedakan adalah kualitas bahan baku kita. Kalau boleh tahu nih, impor kah atau lokalan? Kalau campur-campur sih mas. Oh, campur-campur. Campur-campur. Jadi kita kebanyakan juga ngambil dari roaster-roaster di Jawa. Nah, kebetulan kita ada kerjasama juga sama salah satu roaster itu di Jakarta Barat. Nah, kita minta kopi yang grade-nya specialty. Nah, grade specialty ini adalah grade tertinggi dari kopinya sendiri. Nah, dan pasti berharga ya, maksudnya. Lumayan lah. Secara agak-agak ini ya. Lumayan lah. Nah, itu sih yang membuat kita beda dari kedai-kedai lain. Sama di sini juga kita memang lebih memperhatikan yang namanya konsistensi. Nah, kita selalu kalibrasi espressonya setiap pagi. Kita selalu quality control terus di bar. Ya. Kalau di sini mendatangkan beans-nya itu sudah di roasted atau di sini roasting sendiri? Kalau kita datangin yang udah roast bean. Nah, jadi kondisinya udah di roast. Cuman dengan profiling yang kita minta. Kita mau. Sesuai request dari AIM sendiri ya. Betul. Sebagai head barista di sini ya. Iya. Jadi ini bean-nya sendiri itu kalau misalnya ini satu company yang produksi beans di Jawa mungkin ya. Mereka punya banyak jenis beans, tapi yang sesuai request AIM sendiri. Iya. Aku biasanya mintanya profilnya kayak gini nih. Aku pengen dia profilnya kayak gini, yang nanti karakternya mungkin ke arah sini, karena itu mengacu ke idealisme si presisi kopinya sendiri gitu loh. Nah, dan memang kita menyesuaikan dengan lidah-lidah customernya kita. Jadi kita juga nggak nyediain kopi yang dibilang terlalu strong juga enggak, terlalu ringan juga enggak. Dan kopi bisa lah ya. Bisa. Jadi penikmat kopi itu masih bisa menikmati kopi yang kalau misalnya kita yang penyuka kopi klasik yang single origin. Tapi menurut Aim sendiri nih, bagaimana Aim sebagai head barista di sini menanggapi yang kopi-kopi yang lagi tren sekarang ini, kopi susu, gula aren. Nah, gimana nih? Kalau nanggapin kopi susu ya. Kopi susu gula aren nih khususnya nih. Kita jualan kok. Kita jualan kok di sini. Nah, itu kan kita bicara soal bisnis. Kita bicara soal putaran yang cepat, paling gampang lakunya. Kita tetap jualan itu. Kita nggak bisa nutup mata soal itu. Nah, tapi untuk misinya kami adalah bagaimana caranya Palangkaraya bisa nikmatin specialty kopi. Nah, caranya gimana? Caranya mengedukasi orang nih, customer. Otomatis dengan edukasi, betul. Kita edukasi, dia datang es kopi susu, besok datang kopi susu lagi. Ketiga kalinya dia datang, Mas jangan kopi susu dong, kan udah kemarin. Nah, gitu. Dengan cara pendekatan ya. Pendekatan. Jadi coba yang ini gitu. Atau kadang malah misalnya kan kadang aku punya bin sendiri nih yang memang bukan buat dijual. Bukan buat dijual sama presisi, tapi aku beli buat stok sendiri. Kadang aku bikinin, udah aku kasih. Cobain deh Mas gitu. Cobain deh Mbak. Balik lagi tentang kopi yang ada di presisi ini nih. Yang paling recommended selain dua ini apa? Kalau misalnya kopi-kopi untuk para milenial, kita ada satu signature kita yang kita andalin dari dulu. Apa itu? Namanya pandan latte. Pandan latte. Nah, boleh nggak saya dikasih tunjuk kayak gimana bikin pandan latte itu? Boleh. Oke ya. Aman. Siap. Kita langsung aja ikutin Aim untuk ke behind barnya untuk ngeracik kopi. Pandan latte ya? Pandan latte.